Sesaat lagi Anda menyaksikan Safari Ramadan di Rari Jawa Timur 1441 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Irari, ada yang berbeda loh di Safari Ramadan Irari Jawa Timur tahun ini. Karena kita akan mengajak sahabat Irari untuk mengikuti bincang santai bersama para narasumber yang sangat inspiratif di bidangnya di bulan Ramadan. Nah, sahabat Irari, ada yang menarik loh. Bener banget, buat kalian yang ikuti dari awal sampai akhir akan ada hadiah pulsa senilai ratusan ribu rupiah. Yuk sahabat Irari, kita saksikan bincang santai episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Irari. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Senang sekali rasanya Verta Alinsa diberikan kesempatan untuk menemani bincang santai Safari Ramadan Irari Jawa Timur 2020. Nah, bincang santai kali ini saya tidak sendirian. Pastinya saya sudah bersama seorang pimpinan cabang dari Dompet Duafa Jawa Timur. Assalamualaikum Bapak Khalid. Waalaikumsalam Mbak. Alhamdulillah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Gimana kabar teman-teman? Baik Pak. Nah, kali ini kita akan membawakan topik mengabdi dengan aksi, bergerak dengan hati, pastinya bersama Irari. Nah Bapak, sebelum saya memasuki topik pembahasannya lebih dalam, bolehkah kita flashback sedikit mengenai Dompet Duafa Jawa Timur ini, sejarah singkatnya itu seperti apa Pak? Ya, dan programnya boleh apa aja nih Pak? Oke, terima kasih Mbak. Sore ini senang sekali ya kita berbicara tentang Dompet Duafa. Dompet Duafa lahir sejak tahun 1993 waktu itu. Bermula saat waktu itu roadshow dari pendirian Harian Umum Republika. Jadi kita memang lahir dari rahimnya Republika. Saat itu ada roadshow ke Jogja. Kemudian salah satu inisiator Dompet Duafa waktu itu bertemu dengan salah seorang dai di Gunung Kidul. Dai ini berdakwah di pelosok-pelosok, tetapi mereka didanai atau biayanya itu patungan dari para mahasiswa. Tergerak dan terenyuh dengan itu, pimpinan Dompet Duafa Bapak Parmi Hadi kemudian bertekad saat kembali ke Jakarta, beliau ingin menggerakkan para karyawan saat itu untuk berdonasi ke atas kemanusiaan tadi ya, untuk saudara-saudara yang di Gunung Kidul tadi. Nah, dari situlah kemudian berdiri satu kolom kecil bernama Dompet Duafa di Republika saat itu tahun 93 gitu. Nah, setelah itu berdiri, kemudian semakin besar donasi yang terkumpul, kemudian kita menjadi sebuah yayasan dan kemudian menjadi lembaga amil zakat Dompet Duafa. Wah, luar biasa, itu. Masya Allah ya Pak. Kalau kita kan berbicara mengenai duafa Pak, pengetahuan saya ini duafa ini mempunyai arti yang cukup luas, general sekali. Nah, duafa ini juga bisa mencakup anak yatim piatu, mu'alaf juga bisa masuk nih Pak, budak sahaya juga bisa, apalagi dengan korban bencana alam. Nah, kalau Dompet Duafa sendiri khususnya Jawa Timur lebih konsen kemana sih Pak? Lebih spesifik kemana nih? Kemana dan di mana sih gitu Pak? Dompet Duafa secara pergerakannya dia adalah lembaga zakat ya izinnya, tetapi dia juga sebagai lembaga kemanusiaan, sosial kemanusiaan berizin dari Kemensos dan juga Kemenak RI. Jadi program-program kami itu di samping pendistribusian dana zakat adalah bagaimana kita turun di respon kemanusiaan dan sosial. Misal seperti bencana. Kita dengan teman-teman Raka juga sering ya ketika ada bencana gitu kan menggalang dana. Nah, Dompet Duafa di situ menyalurkan kepada para penyintas maupun respon bencana saat itu di Palu, kemudian di Lombok dan lain sebagainya. Nah, kalau program yang sifatnya distribusi itu memang sudah ada asnafnya, sudah ada kategori kelompoknya. Tadi disebutkan duafa, ada miskin, ada mu'alaf, hamba sahaya, ghorimin, amil dan fisabilillah seperti itu. Bapak, kalau saya boleh tahu lagi nih, saya kan dan sahabat Irari juga pasti sudah tidak asing namanya Dompet Duafa, apalagi kita kan sudah bekerja sama sebelumnya. Nah, kalau untuk apakah Dompet Duafa Jawa Timur ini selalu menerima kayak gerakan sosial seperti sumbangan sosial seperti Nuhun Sewu sebelumnya ya Pak? Gitu itu langsung diterima saja apa kayak
perlu ada filter, ada penyaringan dulu, apa ini nggak semuanya diterima nih? Apa bagaimana Bapak? Ya, pada prinsipnya karena ini adalah gerakan kemanusiaan dan gerakan zakat, kita pasti akan menerima dana apapun, terkecuali ada beberapa yang kita kecualikan. Paling pertama adalah bukan cuci uang, ya. Misal hasil korupsi kemudian cuci uang dialihkan ke dompet duafa, itu kita tidak menerima sama sekali. Kemudian yang kedua, kita bahkan tidak menerima dari, mohon maaf, perusahaan rokok. Itu dari perusahaan rokok kita tidak menerima karena memang kita tujuannya adalah kemaslahatan, maka agak bertentangan ketika kita bersinergi dengan perusahaan rokok. Kemudian yang berikutnya adalah dengan perusahaan yang ada andil terhadap kerusakan alam dan lingkungan. Itu misal kemarin ada beberapa perusahaan yang terindikasi dia melakukan pembakaran lahan dan lain sebagainya, itu pernah ada yang masuk ke kita dalam jumlah yang besar, miliaran. Tapi karena kita memang sudah punya idealisme seperti itu, ya kami tidak bisa menerimanya. Selebihnya jika memang itu dana halal, baik dan sebagainya, bahkan jumlahnya nggak banyak sekalipun, asal itu bukan uang korupsi dan sebagainya, dompet duafa sangat terima dengan pintu terbuka. Alhamdulillah, Bapak, kan kalau kita ketahui juga bulan Ramadan ini mempunyai sisi yang berbeda. Iya, pasti. Dan kita juga tahu kalau saat ini tuh ada pandemi global atau SARS-CoV-2 atau coronavirus COVID-19. Baik, apakah dompet duafa ini terdampak juga nggak Pak? Apa bagaimana sih Pak kalau untuk saat pandemi seperti ini? Kalau dompet duafa secara terdampak atau tidak sudah pasti terdampak ya, karena memang gerak kita kemanusiaan juga semakin terbatas, harus ada WFH dan sebagainya. Walaupun dalam perundang-undangan PSBB diatur bahwa salah satu yang dikecualikan adalah lembaga sosial ya, tetapi memang secara gerak kami menjadi terbatas. Kemudian merespon COVID-19 ini dompet duafa pun juga tidak kemudian berdiam diri ya, tetapi kita merespon bersama. Dompet duafa punya namanya gerakan cegah tangkal corona atau cekal corona. Bagaimana di situ kita bisa mengedukasi masyarakat. Kita membagi menjadi dua fase besar Mbak. Ada fase namanya sterilisasi. Awal COVID-19 masuk ke Indonesia waktu itu kita melakukan sterilisasi, baik itu penyemprotan disinfection, kemudian ada pembuatan bilik disinfeksi, kemudian pembersihan area-area umum, itu kita lakukan di awal-awal, pemakaian hand sanitizer, kemudian masker dan sebagainya. Kemudian fase berikutnya adalah fase resesi, di mana memang masyarakat kemudian yang terdampak adalah ekonominya. Betul sekali. Ekonominya terdampak. Nah, kemudian dompet duafa bersama dengan teman-teman sahabat Irari bahkan juga sudah menyumbang itu pembagian sembako, kebutuhan pangan mereka. Nah, tadi kan ada beberapa program yang dijadikan agenda gitu ya Pak, waktu bulan Ramadan kita kali ini. Nah, dompet duafa sendiri program apa saja sih yang dilakukan pada bulan Ramadan ini? Ramadan ini ada beberapa program ya, ada yang program memang merespon COVID. Kalau yang tidak ada kaitan dengan COVID, kita sebenarnya biasanya ada namanya yatim ceria, mengajak adik-adik untuk bisa mereka nanti belanja untuk kebutuhan hari rayanya. Kemudian kita ada juga program berbagi takjil, takjil on the road dan juga buka puasa. Kita juga ada program itu. Kemudian ada namanya parcel lebaran. Nah, kita berpikir bahwa kalau dari kita yang mampu ini kan masih mending ya dapat parcel dari perusahaan dan sebagainya. Tapi bagi saudara kita yang mereka tidak dapat perhatian dari perusahaannya atau dia tidak bekerja seperti itu, maka akan sangat senang sekali kalau dapat parcel gitu. Nah, itu bentuk apresiasi kita kepada mereka. Biasanya kita berikan kepada pemulung, kemudian tukang parkir dan sebagainya yang mereka memang biasanya tidak dapat parcel gitu. Kemudian kita ada namanya kado pangan untuk kawan. Kado pangan untuk kawan ini berisi sembako yang memang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia, khususnya terdampak COVID-19. Ada mulai dari yang karyawan di PHK, kemudian para pedagang yang dagangannya sepi dan sebagainya. Maka dengan adanya kado pangan ini bisa memberikan tambahan lah buat mereka. Yang terakhir, yang terbaru ini Mbak, kita ada program yang budidaya ikan di dalam ember. Wow, seperti apa? Nah, itu menarik karena kita berbicara ketahanan pangan. Kalau tadi saya bilang fase kita adalah fase resesi, di mana kita yang terdampak sekarang di aspek ekonomi. Kalau kita memberikan bantuan itu dalam bentuk sembako misalkan, maka bisa habis dalam waktu 2-3 hari. Tapi kalau yang kita sebut sebagai budidaya ikan dalam ember itu, kita memberikan satu ember,
kemudian ada media tanam untuk kangkung dalam bentuk gelas-gelas seperti itu, kemudian di dalamnya ada ikan lele. Jadi dalam waktu kurang lebih 1 bulan itu udah bisa panen lelenya, 3 minggu itu udah bisa panen kangkungnya. Jadi dia yang dapat bantuan itu mungkin nggak bisa menikmati langsung ya, tetapi untuk 2-3 bulan ke depan dia aman. Ada lele di situ yang siap dimakan dan sebagainya gitu. Ya, itu programnya. Luar biasa, inspiratif sekali ya sahabat Irari. Kok saya jadi kepikiran kasih 1 ember, langsung dikasih bibit ikan lele ya? Bibit ikan lele sama kangkungnya di atas. Kangkungnya ya. Aduh, ikan lelenya aja nggak usah kasih pelet ya, langsung kasih aja kangkungnya kan juga bisa. Bisa juga sih, cuman tetap kita pakai pelet juga. Oh begitu. Untuk nutrisinya. Kalau untuk ini deh Pak, cara kita sebagai sahabat Irari apa sih yang bisa kita bantu untuk dompet duafa gitu? Ya, kami ini sebenarnya sangat berterima kasih ya kepada sahabat Irari. Beberapa tahun yang lalu kita udah kerjasama di program kemanusiaan. Ada kebencanaan pasti teman-teman Irari datang ke kantor kami. Yang datang loh malahan ya kan, datang ke kantor kami. Nah, hal apalagi sih sebenarnya selain bantuan dalam bentuk donasi langsung, sebenarnya saat ini kan eranya digital ya Mbak ya. Betul. Dompet duafa pun juga ada campaign-campaign dalam bentuk digital. Maka share linknya beritanya dompet duafa itu menjadi bantuan yang sederhana. Atau jempolnya, sedekah jempol melike postingan-postingan kami gitu kan, ddjatim.org, Instagram kami, di follow, kemudian nanti ada postingan-postingan di like, di share ke yang lain, itu sudah membantu kami gitu, karena akan diakumulasikan itu nanti menjadi klik-kliknya itu menjadi pencapaian donasi yang terhimpun juga. Itu bisa, jadi segala cara bisa lah. Betul. Dengan hal yang sangat kecil. Betul. Tinggal tap 2 kali doang. Iya. Oh ya Pak, kalau kita berbicara mengenai kalau kita cara join sebagai gini tuh, kalau dompet duafa, saya kan sebagai orang awam, gitu tuh kita langsung daftar sebagai member apa bagaimana? Atau gimana sih cara kerjanya kalau kita join di dompet duafa seperti itu? Donasi. Sebagai donatur kali tepatnya. Kalau ingin berdonasi di dompet duafa, sebenarnya saat ini kami punya banyak layanan kemudahan, Mbak. Layanan kemudahan itu kalau misal tidak perlu datang ke kantor bisa via transfer. Nah, dompet duafa nanti akan langsung secara otomatis mengirimkan bukti transaksinya atau kwitansinya secara elektrik juga di email atau dalam bentuk WhatsApp. Biasanya langsung dapat notif, terima kasih Anda sudah berdonasi ke dompet duafa. Gitu. Itu sudah langsung. Kalau misalkan pengen datang juga bisa langsung ke kantor kami atau di beberapa counter-counter yang kami buka di mall biasanya. Tapi karena ini Ramadan, kita hanya membatasi di pusat-pusat tertentu saja. Gitu. Nah, ketika sudah bertransaksi di dompet duafa, maka secara langsung akan mendapatkan nomor induk donatur. Gitu. Biasanya kami akan mengirimkan pengingat untuk berbagi kepada saudara yang lain ketika memang terjadi nanti ada musibah dan sebagainya gitu. Itu sudah langsung masuk ke dalam sistem kami. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, buat teman-teman, buat sahabat Irari yang ingin langsung berdonasi, nah langsung saja bisa hubungi di DM juga ya Pak ya, di betul. Instagram. Teman-teman kan sering buka sosmed. Iya. Oh ya Pak, kalau untuk rintangan sendiri nih dalam gerakan aksi sosial, itu ada nggak sih Pak yang lebih berkesan atau harus yang kayak lebih menantang gitu loh? Apa sih Pak? Boleh di-share sama sahabat Irari? Oke. Yang pasti ketika kita memang berbuat baik itu tidak mulus jalannya ya, ada saja kemudian halangan-halangannya. Kita yang sebenarnya agak membuat kami tertantang itu adalah ketika menghadapi ajuan-ajuan dari orang-orang atau oknum tertentu yang dia fiktif. Misal dia mengaku kehilangan dompet dan sebagainya, atau kemudian mengaku punya hutang, terlilit hutang dan sebagainya. Itu bagi kami adalah tantangan. Karena kalau kami kemudian tidak memverifikasi atau kemudian tidak mengkonfirmasi kebetulan kevalidan dari beritanya, maka kita secara nggak langsung sudah menyalurkan kepada yang tidak tepat. Gitu. Tapi ketika kita menolak, itu juga bagi kami sebagai seorang yang bekerja di ranah sosial itu kadang ada nggak teganya kan gitu. Nah, maka memang itu jadi tantangan tersendiri. Dan kita pahami betul bahwa sekarang ya karena kondisi ekonomi yang seperti ini, kemudian banyak orang yang tahu, oh ini ada lembaga yang mengumpulkan dana masyarakat, ini lembaga mengumpulkan dana masyarakat. Maka satu orang itu bahkan bisa ke 10 lembaga
lembaga A, B, C dengan motif yang sama, misalkan mengaku kehilangan dompet dan lain sebagainya. Nah itu menjadi tantangan yang lumayan pelik bagi kami yang dari hari ke hari belum berkurang ya, apalagi dengan kondisi seperti ini semakin banyak orang yang kemudian kondisi ekonominya terdesak. Sebenarnya kalau dia betul-betul dari kalangan duafa atau memang membutuhkan, dompet duafa pasti akan langsung memberikan. Misal dia memang betul-betul kehilangan dompet dan harus pulang ke daerah asalnya, bahkan di luar Jawa sekalipun, kami akan memberikan langsung tiketnya. Gitu. Kami tidak memberikan dalam bentuk uang. Pernah kejadian Mbak, itu kita memberikan dalam bentuk uang, ternyata dia tidak beneran pulang kampung gitu, digunakan untuk yang lain. Tapi kalau kita berikan tiket, kita kontak saudaranya yang dia bisa menyebutkan nomornya, kan kadang mereka, Pak, HP saya udah hilang, KTP udah nggak ada, kita nggak ada data sama sekali gitu. Ketika kita verifikasi itu kan susah gitu. Tapi kalau kita berikan tiket gitu kan, tiket entah itu kereta atau pesawat atau bis, ya mau nggak mau kan dia pasti akan pakai itu. Kalau dia fiktif, dianya langsung nggak mau gitu, karena yang diinginkan mereka adalah uang gitu. Nah itu dinamika dan tantangan kami. Betul sekali. Kalau mengenai tadi kan rintangannya ya Pak ya, betul. pasti ada, ya pastilah ya, nggak ada jalan yang mulus kalau kita mau berbuat baik. Nah kalau gitu itu dompet duafa sendiri mempunyai cara kerja pendistribusian atau penyalurannya seperti apa? Kalau saya pribadi, kalau saya ingin ya berdonasi meskipun nggak banyak gitu kan, saya kan selalu lihat ini beneran nggak sih orangnya gitu kan, ini beneran nggak sih yayasannya seperti itu. Kalau dompet duafa sendiri bagaimana Bapak? Ya, kami sebenarnya sebagai lembaga sosial itu harus merespon betul ajuan dari masyarakat. Maka distribusi kita itu pertama adalah berbasis ajuan dari masyarakat. Gitu. Kemudian yang kedua adalah berbasis dari program yang sedang kita buat. Lembaga zakat atau lembaga sosial dan kemanusiaan pasti menghendaki adanya perubahan, mereka yang miskin menjadi kemudian tercukupi. Maka kita mempunyai standar-standar khusus untuk menaikkan taraf hidup mereka. Artinya kita tidak memelihara kemiskinan, kita menginginkan mereka itu naik levelnya. Kemudian bagaimana cara distribusinya? Kalau yang sifatnya ajuan, kita ada asesmennya Mbak. Kita ada asesmen, kalau tadi yang saya sempat cerita, kita akan kontak kalau misal dia itu ajuan pribadi ya, ajuan perorangan, kita akan kontak kevalidan dari berita itu. Kemudian kalau yang sifatnya kelompok, maka kita akan verifikasi kelompoknya, misalkan dari jamaah masjid mana atau kelompok usaha apa dan sebagainya, kita akan verifikasi kelompoknya. Nah yang berikutnya adalah memang kita sedang buat program, kemudian kita biasanya call for proposal gitu. Kita menyediakan dana grant making gitu, dana grantee. Siapa nih yang punya program yang sesuai dengan yang kita kehendaki, yang punya jangka panjang sustain di aspek pendanaannya dan lain sebagainya, kemudian kelompoknya bagus, prospek usahanya bagus, itu kita kemudian kelompokkan, bahkan kita audisi. Nah dari situ kemudian nanti terpilih mana yang memang mereka punya kemampuan yang cukup bagus dalam mengelola uang tersebut, kemudian mana yang punya dampak yang cukup panjang dalam pengentasan kemiskinan, kurang lebih seperti itu. Wah, begitu. Nah kalau untuk pesan dan kesan nih dari Dompet Duafa untuk sahabat Irari kita, apa sih Pak pesan dan kesannya untuk teman-teman dalam mengabdi, dalam aksi, bergerak dalam hati? Pesan saya, terus lakukan ini dengan sepenuh hati ya. Kita bergerak di dunia kemanusiaan itu pasti akan selalu bawa hati nurani kita. Dan kita tidak tahu, bisa jadi saat ini saudara kita yang tertimpa musibah atau ujian ekonomi, tapi suatu ketika juga kita akan mengalami itu. Ketika kita melakukan semuanya dengan hati, saat kita sekarang sering membantu, percayalah suatu ketika nanti ada orang yang akan membantu kita ketika kita dalam kondisi membutuhkan. Kemudian kesan kami, kalau kesan kami selama ini kerjasama dengan IRA ini luar biasa. Banyak yang kemudian jadi aware ya dari kalangan muda, anak-anak milenial itu. Kemudian kalau dulu orang berbicara zakat tuh yang difahami kan, zakat yang di masjid itu ya gitu kan. Kesannya kan orang-orang tua dan sebagainya. Tetapi sekarang zakat menjadi lifestyle juga. Anak-anak muda sudah berpenghasilan, kemudian mereka bayar zakat, mereka berbagi sedekah untuk tema-tema tertentu, untuk bencana, untuk orang tua dan sebagainya. Bapak Khalid, kalau kita berbicara mengenai milenial, hal ini kan pasti mengenai juga zaman digital, tidak bisa jauh dengan milenial dong. Apakah Dompet Duafa ini mempunyai program menggandeng dengan peran milenial ini, apa gimana nih Pak? Apa sudah punya rencana apa belum? Ya,
Kami sebenarnya sudah punya banyak ide ya, dan beberapanya juga sudah mulai dilakukan dengan beberapa rekan-rekan. Untuk anak milenial itu sebenarnya yang paling sederhana adalah juga tadi memfollow kami, kemudian memposting ulang, atau kemudian mengkomen, atau kemudian sedekah like-nya, dan banyak orang yang kemudian jadi tahu gitu kan tentang gerakan kebaikan zakat atau gerakan kebaikan sosial ini, yang kemudian mereka turut serta tergerak untuk gabung dalam kebaikan ini. Nah, yang berikutnya sebenarnya kita tahu anak milenial ini kan multi talenta ya. Ada yang kemudian mereka punya bisnis, ada yang kemudian mereka di broadcasting dan sebagainya. Terkadang kami butuh ambasador untuk mengajak, hanya memposting di Instagramnya atau sosial media lainnya untuk mengajak orang berbagi untuk yang lain. Nah, itu contoh-contoh sederhana yang kami sedang rangkul para milenial untuk melakukan itu. Betul. Karena kan anak milenial kan ada yang masih sekolah, juga kan masih, kalau mengenai materi kan juga masih dapat dari orang tua. Tapi hal kecil tersebut tadi yang disebut sama Pak Khalid, kita kan pasti mempunyai sosial media. Contoh saja, apalagi lagi rebahan aja atau di rumah aja gara-gara pandemi COVID-19 ini, kita kan pasti mainan Instagram. Kita bisa berdonasi dengan cara men-share, dan juga bisa tap-tap banget aja di Instagramnya Dompet Duafa Jawa Timur. Alhamdulillah ya Pak ya, bisa kita lakukan apa aja, yang penting kita bisa membantu meskipun itu dari hal yang kecil. Karena saya itu pernah membaca dari kutipannya Michelle Obama, istrinya dari Bapak Barack Obama, itu berbagi itu indah, berbagi itu berbahagia. Apalagi kalau kita itu mampu membahagiakan orang lain, secara tidak langsung kita akan juga merasakan kebahagiaan itu sendiri. Aduh, saya merinding juga gitu aja ya Pak. Betul sekali. Iya, itu saya baca dari kutipan Bapak Ibu Michelle. Saya juga mikir ya benar juga ya, berbagi itu tidak susah kok, tidak sulit. Asalkan kita punya niat, doa pun kita juga bisa ini ya Pak ya, bisa panjatkan itu juga bisa masuk ya berkah untuk kita juga. Masya Allah, alhamdulillah kita tidak terasa sudah berada di penghujung dari bincang santai Safari Ramadan Irari Jawa Timur 2020 bersama Bapak Khalid selaku pimpinan cabang dari Dompet Duafa Jawa Timur. Mengenai topik pembahasan kita tadi, mengabdi dengan aksi, bergerak dengan hati. Yuk sahabat Irari, kita bisa berdonasi melalui apa aja. Seperti kita bisa share tenaga, pikiran kita, bahkan ide kita. Atau kita bisa menggunakan sosial media kita untuk share dari postingan dari Dompet Duafa kita. Tidak harus mengenai materi kok, tapi kita juga bisa share, tap-tap 2 kali aja juga sudah cukup. Akhir kata, saya Verta Alinsa dan Bapak Khalid Abdillah selaku Pimcap Jawa Timur, Dompet Duafa Jawa Timur mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti kuis Safari Ramadan Irari Jawa Timur. Saatnya kuis Safari Ramadan Irari Jatim. Nah, sekarang sudah ada sepasang raka-raki di sebelah saya. Nah, buat sahabat Irari pengen tahu kuisnya apa, bisa cek nih di bawah ini pertanyaannya. Dan buat sahabat Irari, kita tunggu ya jawabannya untuk 1 jam ke depan. Sahabat Irari bisa kirim dengan format di bawah ini dan ke nomor ini juga ya. 1 orang yang beruntung akan dapat hadiah pulsa Rp100.000. Saya Raka Siriza. Saya Raki Sasa. Saya Raka Bagus. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.